Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat. Kita akan mau bahas lagi salah satu daripada Khulafaur Rasyidin. Kalau kemarin kita sudah bahas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Nah, kali ini kita bahas yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terima kasih sudah mampir di video saya. Kita bahas. Baik teman-teman, untuk kali ini kita mau bahas khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat mulia juga, jadi sahabat-sahabat Nabi Muhammad ini punya kemuliaan-kemuliaan tersendiri daripada kisah-kisahnya yang sudah kita dapat. Nah, ini yang kita mau sampaikan, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pertama yaitu mengenai profil dulu. Utsman bin Affan ini itu bernama Utsman bin Affan Abil As bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, ini ada silsilah yang berhubung juga dengan silsilahnya Nabi Muhammad, yaitu di Abdul Manaf. Nah, ini ya kalau kita bilang kakek buyutnya seperti itu ya. Kemudian Utsman bin Affan ini dijuluki dengan Abu Amr, jadi bapaknya Amr seperti itu. Kemudian yang julukan paling terkenal yaitu Zunnurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Kenapa dikatakan pemilik dua cahaya? Karena Utsman bin Affan ini menikahi putri Nabi itu dua orang. Maksudnya dinikahi yang pertama yaitu Ruqayyah. Kemudian setelah Ruqayyah wafat, meninggal, lalu dinikahi lagi oleh Nabi Muhammad putri yang satunya yaitu Ummu Kalsum. Nah, jadi ada satu kemuliaan lagi untuk Utsman bin Affan, karena satu-satunya juga sahabat yang bisa menikahi putri Nabi itu dua orang. Kemudian Utsman bin Affan masuk Islam itu kisahnya awalnya seperti ini ya. Utsman bin Affan itu mendengar kalau putri daripada Nabi Muhammad itu akan dinikahi oleh Utbah bin Abi Lahab. Jadi Abu Lahab ini kan pamannya Nabi, punya anak. Nah, itu mau dinikahkan dengan anaknya Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah. Jadi Ruqayyah ini awalnya bukan dengan Utsman dulu, tapi turun surat Lahab. Nah, disitulah bapaknya Utbah atau Abu Lahab, pamannya Nabi juga, itu ya marah ini karena memang ada ini ya, ada penolakan terhadap Islam oleh Abu Lahab. Akhirnya turun surat ini, surat Al-Lahab. Maka dengan turunnya surat tersebut menjelaskan bahwa Abu Lahab masuk neraka. Nah, maka kemarahan muncul, lalu disuruhlah putranya ini menceraikan Ruqayyah, anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga anaknya yang satunya yaitu Utaibah, yang nikah juga dengan anaknya Nabi Muhammad yaitu Ummu Kalsum, disuruh juga cerai. Jadi ada semacam ini ya, peristiwa yang menyedihkan karena harus berpisah nih anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mendengar kabar itu, hati dari Utsman bin Affan menjadi gembira dan langsung meminang Ruqayyah, dan Nabi Muhammad menikahkan Utsman bin Affan dengan Ruqayyah. Nah, lalu kemudian sebelum pernikahannya Utsman dengan Ruqayyah, ya Utsman bin Affan ini ya merasa sedih karena tadinya mau dinikahkan dengan Utbah bin Abi Lahab. Melihat
murung daripada sahabat Nabi yang satu ini, Utsman bin Affan ini punya tante ya, atau punya bibi seperti itu, namanya Sa'di bin Kharij. Nah ini beliau ini sudah duluan masuk Islam, lalu Sa'di ini melihat keponakannya sedang murung, akhirnya dihibur dan diajak untuk masuk Islam. Lalu kemudian Utsman bin Affan menemui Abu Bakar As-Siddiq, menanyakan hal tersebut, bagaimana dengan Islam tersebut. Abu Bakar As-Siddiq support dan mengajaknya untuk masuk Islam. Nah, ini satu obat untuk menggembirakan hati daripada Utsman bin Affan yang tadinya sedih karena Ruqayyah dinikahkan dengan Utbah. Tapi ya itu tadi ya, karena turunnya surat Al-Lahab, ada peristiwa lain ya, sampai akhirnya Utsman bin Affan dinikahkan dengan Ruqayyah. Ya, kemudian masuk ke peristiwa hijrah yang pertama ya, yaitu dari Mekah ke Habasyah. Jadi melihat kondisi yang memang tertekan kaum muslimin oleh orang-orang Quraisy yang tidak menerima Islam, Utsman bin Affan pun terkena dampaknya, walaupun keluarga Utsman bin Affan terpandang di kalangan Quraisy saat itu. Tapi karena Utsman bin Affan juga termasuk yang memeluk Islam, ya termasuk terkena dampaknya, dimusuhi, lalu mendapatkan tekanan. Lalu kemudian Nabi Muhammad memerintahkan beberapa kaum muslimin itu hijrah ke Habasyah untuk supaya menghindari daripada siksaan-siksaan yang diberikan dari kaum Quraisy. Nah, di situ juga ternyata Utsman bin Affan dan Ruqayyah turut dalam hijrah tersebut. Kemudian Nabi bersabda, semoga Allah membersamai mereka, sesungguhnya Utsman dan keluarganya adalah orang pertama yang berhijrah menuju jalan Allah setelah Nabi Lut. Nah itu ya, jadi Utsman bin Affan ini salah satu pelaku pertama yang melakukan hijrah. Kemudian Utsman di medan perang. Pada saat persiapan perang Badar, Utsman bin Affan dilarang Nabi untuk ikut. Jadi Utsman bin Affan ini salah satu sahabat yang tidak hadir di perang Badar. Kenapa? Karena memang perintah Nabi Muhammad. Kenapa diperintahkan? Karena Ruqayyah, istri daripada Utsman bin Affan, yaitu putri Nabi, itu sedang sakit. Maka Nabi Muhammad memerintahkan Utsman untuk menjaga istrinya ini. Jadi tidak perlu ikut perang Badar. Lalu kemudian perang Badar selesai, kaum muslimin mendapatkan kemenangan, tapi putri Rasulullah tadi, istrinya Utsman bin Affan, wafat, meninggal dunia. Namun dengan ini Utsman bin Affan tetap dianggap mengikuti perang Badar, karena dalam kesedihan ditinggalkan oleh sang istri tercinta, Nabi memberikan dua hal kepada Utsman. Yang pertama, harta rampasan perang, dan menikahkan Utsman bin Affan pada putrinya yang satu lagi, yaitu Ummu Kalsum. Makanya Utsman bin Affan mendapatkan julukan Zunnurain, atau pemilik dua cahaya. Kemudian persiapan di perang Tabuk. Nah ini ada keistimewaan ya yang saya akan sampaikan mengenai satu sosok yang luar biasa ini, Utsman bin Affan, yaitu menyiapkan pasukan untuk perang Tabuk melawan Romawi. Jadi Tabuk ini adalah suatu wilayah di Romawi. Nah pada saat itu kaum muslimin akan berperang dengan orang-orang Romawi di wilayah Tabuk tersebut. Diperkirakan lebih kurang jumlah pasukan Romawi itu 200.000 orang. Sedangkan kaum muslimin
itu lebih kurang hanya 30.000 orang. Jadi sangat tidak seimbang ya secara jumlah. Nah, lalu kemudian dilakukanlah persiapan-persiapan yang matang untuk dilakukannya perang tersebut. Lalu Nabi Muhammad mengumandangkan hal tentang jihad, yaitu untuk berperang. Maka para sahabat mulailah berlomba-lomba dalam berinfak akan hartanya untuk persiapan perang tersebut. Seperti Abu Bakar itu membawa 4.000 dirham. Itu kalau di total atau dihitung-hitung untuk sekarang mungkin sekitar 17 jutaan ya, yang dibawa Abu Bakar untuk diinfakkan. Nah, ini untuk dipakai sebagai bekal berperang ini. Kemudian sahabat lain seperti Abbas, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah membawa 200 uqiyah. Nah, 200 uqiyah itu perhitungannya seperti ini. 5 uqiyah itu sama dengan 85 gram emas. Nah, misalnya ya, ini kalau saya buat di sini dan juga dari beberapa referensi yang kami dapat, misalkan harga emas itu per gramnya 500.000 misal. Kemudian 200 uqiyah yang dibawa oleh sahabat-sahabat tadi itu 3.400 ya, dikalikan 500.000 yang yaitu harga emas per gram tadi, itu mencapai 1.700.000.000. Itu lebih kurang lah ya, lebih kurang hitungan-hitungan yang diberikan para sahabat untuk persiapan perang tersebut. Nah, sini poinnya adalah betapa luar biasanya sahabat-sahabat itu beribadah, menginfakkan hartanya tidak main-main untuk hal yang sangat luar biasa ya, karena Nabi yang memerintahkan. Kemudian ada juga sahabat lain yang bernama Asim bin Adi, itu juga menginfakkan hartanya dengan membawa 90 wasak kurma. Jadi 90 wasak itu sama seperti 54.000 kilogram kurma yang dibawa oleh Asim bin Adi. Jadi kalau misalkan dijadikan uang, misal harga kurma kita buat 30.000 lah ya, 30.000 dikalikan dengan 54.000 kilogram tadi. Nah, kalau dihitung-hitungan ini bisa sampai dengan 1 miliar lebih kalau diuangkan. Jadi luar biasa satu sahabat ini ya, menginfakkan hartanya itu bukan hitungan juta, puluhan juta, bahkan sudah sampai miliaran. Nah, ini betapa luar biasanya sahabat saat itu. Kemudian bagaimana dengan Utsman bin Affan? Nah, ini yang kita bahas untuk video kali ini ya. Utsman bin Affan datang itu ketika sudah mendapatkan ini ya, Nabi Muhammad sudah bilang kita mau berjihad, silakan menginfakkan hartanya. Utsman bin Affan datang langsung membawa 1.000 dinar penuh dalam kain. Jadi kalau kita hitung-hitung lagi, 1 dinar itu 4 koin 25 gram emas. Nah, misal harga emas kita seperti tadi saja 500.000, itu dikali 4,2 lalu dikali 1.000 yang dibawa oleh Utsman bin Affan, totalnya itu 2 miliar lebih yang dibawa oleh Utsman bin Affan. Jadi ini lebih besar lagi ya dari sahabat-sahabat yang lain. Kemudian
setelah Utsman memberikan 1000 dinar, Nabi Muhammad mengumumkan lagi, siapa yang mau berinfak, kami membutuhkan kuda, unta untuk menjadi tunggangan seperti itu. Lalu kemudian Utsman mendengar hal itu, pulang lagi. Tadi sudah bawa 1000 dinar, pulang lagi ke rumah, lalu membawa 940 ekor unta dan 60 ekor kuda. Nah, jadi 940 tambah 60 itu sudah 1000 ekor unta dan kuda dibawa oleh Utsman bin Affan. Nah, yang lebih hebatnya lagi, kuda-kuda yang diberikan oleh Utsman bin Affan ini bukan kuda-kuda biasa, yaitu kuda-kuda yang memang dipelihara untuk supaya kuat, dilatih untuk kuat berperang, dan sudah difasilitasi pelana dan perisai, memang dipersiapkan untuk berperang kuda ini. Dan kalau dihitung-hitung, 1 ekor kuda tersebut ya harganya bisa mencapai miliaran ya, 1 miliaran mungkin. Dan ini ada 1000 ekor nih bersama unta diserahkan lagi oleh Utsman bin Affan. Jadi luar biasa nih, tambah banyak yang diserahkan oleh Utsman untuk persiapan perang. Lalu kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kembali, siapa yang mau berinfak. Jadi berapa kali tuh Nabi Muhammad sudah mengumandangkan untuk sahabat-sahabat, orang-orang yang ingin berinfak, persiapan dalam perang Tabuk, karena membutuhkan bekal banyak untuk perang Tabuk ya. Jadi Nabi Muhammad masih mengumandangkan pengumuman seperti itu. Lalu Utsman mendengar ini, Utsman kembali lagi pulang membawa 10.000 dinar lagi. Jadi awalnya tadi sudah 1000, bawa lagi 1000 dinar yang di awal, kemudian bawa 1000 ekor unta dan kuda ya, digabungkan. Kemudian pulang lagi membawa 10.000 dinar. Nah, ini kalau udah dihitung-hitung lebih dari 21 miliar lah ya, 21 miliaran ini jumlahnya. Kemudian jumlah sahabat yang ikut perang Tabuk lebih kurang 30.000 orang tadi. Maka perhitungan bekal belum cukup. Nah, ini sudah banyak sahabat termasuk Utsman bin Affan menginfakkan hartanya, masih terhitung belum cukup untuk membekali 30.000 orang ini berperang, karena yang mau dilawan juga 200.000 orang dan berjarak ya dari Madinah ke Tabuk. Lalu Utsman bin Affan pulang lagi dan membawa 700 ukiah emas. 1 ukiah emas itu sama dengan 17 gram emas. Nah, jadi 700 ukiah itu sama dengan 11.900 gram emas. Misal harga emas itu kita balik lagi yang 500.000 tadi dikalikan 11.900, itu totalnya 5.900.000.000 ya, lebihnya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, untuk sahabat yang mulia ini, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu sudah berinfak tanpa batas lagi ya, tidak terhitung lagi jumlah hartanya yang diinfakkan untuk persiapan perang Tabuk. Nah, ini kemuliaan daripada sahabat Nabi. Kemudian 40 hari Nabi mengepung Tabuk, wilayah Tabuk. Namun Romawi tidak mau berperang karena dia tahu yang mau dilawan ini adalah seorang nabi. Nah, ini orang Romawi tahu ya kalau ada Nabi Muhammad, dan mereka tidak mau berperang kalau bertemu lawan yaitu seorang nabi. Lalu kemudian Tabuk
menjadi kekuasaan Islam, lalu kembali lagi pasukan ke Madinah. Nah, ini yang hebatnya lagi, ini kan keterangannya tidak jadi akhirnya berperang ini. Utsman bin Affan itu tidak sama sekali meminta hartanya kembali ke dia setelah diinfakkan tadi dengan sekian berapa ini ya, miliar, tidak terhitung lagi itu. Dan itu tidak diminta kembali karena perang itu tidak jadi. Oke, kemudian ada juga kemuliaan Utsman bin Affan yang lain, yaitu membeli sumur milik orang Yahudi. Jadi pernah dulu terjadi kekeringan sehingga kaum muslimin terjadi krisis air. Sumur-sumur kering, namun ada sumur yang masih ada airnya, itu milik orang Yahudi. Lalu Nabi bersabda, barang siapa yang menggali sumur umat, maka dia mendapatkan surga. Nah, lalu Utsman bin Affan ini memang orangnya apa ya, ketika didengar Nabi Muhammad memberikan satu pengumuman yang sifatnya mengejar pahala, apalagi urusan sedekah ya, dia langsung tuh, tidak pikir-pikir lagi. Nah, untuk kejadian ini Utsman bin Affan langsung siap untuk membelikan sumur ini bagi kaum muslimin. Dan orang Yahudi tahu kalau yang membelinya ini orang Islam, dijualnya mahal. Nah, pada saat itu Utsman bin Affan membelinya dengan harga 20.000 dinar emas. Nah, itu kalau ditotal-total lagi lebih kurang 5 miliar harga sumur itu saja. Harga sumur bisa sampai 5 miliar. Lalu Utsman bin Affan setelah menjadi miliknya diwakafkan untuk kaum muslimin. Betapa luar biasanya ya. Lalu kemudian Utsman bin Affan ini juga mempunyai kemuliaan bahwa malaikat pun malu dengan Utsman bin Affan. Kenapa demikian? Jadi Utsman bin Affan ini juga malu kepada Allah akan perbuatan dosa. Jadi memang sosok yang memang suci ya, tidak mau berbuat dosa. Dan ada riwayat Nabi sedang duduk, itu terlihat betisnya. Jadi Nabi Muhammad sedang duduk, betisnya tersingkap. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq menemui Nabi. Nabi Muhammad masih dalam kondisi seperti itu saja, betisnya juga masih terlihat. Kemudian datang lagi Umar bin Khattab. Nabi Muhammad masih seperti itu posisinya. Nah, ketika Utsman bin Affan datang, Nabi Muhammad langsung cepat-cepat mengubah posisi duduknya dan menutup betisnya yang terbuka tadi. Melihat kejadian tersebut, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, mengapa engkau ketika Utsman bin Affan datang mengubah posisi duduk seperti itu? Kemudian Nabi menjawab, tidak pantaskah saya malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya? Nah, itu ya satu keistimewaan ya, ketika seseorang sangat menjaga dirinya sampai dengan malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Kemudian ada beberapa lagi keistimewaan daripada Utsman bin Affan, seperti beliau itu setiap hari Jumat membebaskan budak. Ini pada saat beliau menjadi khalifah, itu setiap hari Jumat, jadi setiap minggu ya, ada budak itu dibebaskan. Kemudian keistimewaan yang lain, di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan itu ada pernah seorang tabi'in melihat Utsman bin Affan ini melaksanakan sholat itu hanya 1 rakaat saja. 1 rakaat saja. Lalu kemudian tabi'in ini bilang kepada Utsman bin Affan, engkau melaksanakan sholat hanya 1 rakaat saja, tapi dalam 1 rakaat itu Utsman bin Affan membaca 30 juz full Al-Quran dibacanya. Itulah yang menjadi
salat witirnya Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini sedang melaksanakan salat witir ya. Karena jumlahnya witir kan ganjil, itu dilakukan hanya satu saja, tapi yang dibacanya 30 juz. Jadi ini sangat luar biasa ya. Dan itu menjadi rutinitas Utsman bin Affan. Jadi bukan cuman sekali atau 2 kali saja dalam seumur hidupnya, menjadi rutinitas seperti itu. Karena memang Utsman bin Affan juga penghafal Al-Quran ya. Utsman bin Affan mengatakan, seandainya hati kita bersih, niscaya kita tidak pernah kenyang dari firman Rabb kita. Sesungguhnya aku tidak suka melewati satu hari pun tanpa membaca Al-Quran. Nah, jadi Utsman bin Affan ini gemar ya, hobi seperti itu, membaca Al-Quran setiap hari. Padahal beliau tuh hafal Al-Quran 30 juz. Tapi beliau senang dengan membaca Al-Quran. Kemudian kita masuk ke dalam masa kekhalifaannya Utsman bin Affan. Di masanya Utsman bin Affan itu Islam semakin luas ya. Utsman bin Affan melakukan penaklukan wilayah yang sampai Islam tersebar luas, itu sampai ke wilayah Armenia dan Kaukaz, itu masuk di wilayah Rusia. Nah, jadi kalau kita lihat di peta, itu wilayah Arab, Mekah, Madinah, kemudian nanti ke utara lagi ada Syam, kemudian ya sampai meluas ini di eranya Utsman bin Affan. Sampai dengan wilayah-wilayah yang ada di Afrika. Kemudian di eranya Utsman bin Affan ini juga rakyat itu juga sejahtera. Penyuruh-penyuruh Utsman diutus untuk membagikan rezeki ke wilayah-wilayah Islam seperti pakaian, jubah, madu, mentega setiap harinya. Jadi di era Utsman bin Affan ini rakyat-rakyat itu tidak mendapatkan kesulitan lagi untuk hidup, dan itu dilakukan setiap hari. Jadi memang melimpah seperti itu ya di eranya Utsman bin Affan. Kemudian kita masuk ke di eranya Utsman bin Affan ini bagaimana Al-Quran. Jadi di zaman Nabi, Al-Quran ini masih dalam proses turun. Dari Allah disampaikan, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian sahabat-sahabat menghafal, ada juga yang menulisnya di batu-batuan, kemudian di kulit hewan. Nah, itu di masanya Nabi Muhammad, dan juga memang sahabat-sahabat menghafal ya. Kemudian di masanya Abu Bakar As-Siddiq itu memang masih dalam ini ya, masih dalam lembaran-lembaran, kemudian di bebatuan. Nah, cuman memang kemarin sempat kita bahas di masanya Abu Bakar As-Siddiq ada terjadi perang yang sampai penghafal Quran banyak yang meninggal. Maka Umar bin Khattab punya ide untuk dikumpulkan saja tulisan-tulisan Al-Quran itu agar bisa menjaga kalau nantinya penghafal Quran semakin berkurang. Lalu kemudian di masanya Umar bin Khattab setelah dikumpulkan itu ditaruh di rumahnya Hafsah. Nah, di zamannya Utsman bin Affan ini karena wilayah Islam sudah sangat luas, lalu pernah ditemukan di wilayah luar Mekah Madinah, mereka ini membaca Al-Quran dengan berbeda dialek. Jadi yang dibacanya ini salah seperti itu. Nah, ini sampailah kepada Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan melakukan musyawarah, jadi tidak serta-merta dari dia sendiri. Melakukan musyawarah, diajaknya para sahabat untuk bagaimana caranya mendapatkan solusi dari masalah tersebut, yang pada akhirnya sepakat untuk Al-Quran itu dibuat
menjadi satu kitab seperti itu ya, mushaf. Lalu kemudian yang Al-Quran lama yang ya ini yang bakal pada akhirnya merusak daripada Al-Quran itu sendiri, dimusnahkan. Jadi Al-Quran yang sudah baik ini yang siap untuk disebarkan. Dan juga ketika Al-Quran itu mulai dikumpulkan, Utsman bin Affan juga mengajak sahabat-sahabat yang memang pakar di Al-Quran tadi, termasuk Zaid bin Sabit yang dipanggil untuk dalam hal urusan ini. Baik, kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu mulailah muncul masalah dan sampai akhirnya nanti syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi masalah muncul itu berawal dari adanya aliran-aliran sesat ya, seperti Khawarij. Nah, ini adalah aliran-aliran atau sekelompok kaum yang keras akan pimpinannya. Mereka mengeluarkan isu-isu yang tidak baik atas Utsman bin Affan. Jadi memang fitnah ini memang luar biasa ya. Itulah makanya fitnah ini dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan, karena memang ini sampai dengan wafatnya sahabat mulia dijamin masuk surga, orang baik seperti ini sampai meninggal, dibunuh gara-gara fitnah. Jadi betapa bahayanya yang namanya fitnah. Kemudian ada seorang Yahudi itu pura-pura ya masuk Islam, itu namanya Abdullah bin Saba. Mempunyai misi yang buruk, diantaranya menyebarkan kabar kepada orang-orang bahwa Utsman tidak ikut perang Badar, kemudian dianggap ikut. Utsman bin Affan juga memberhentikan sahabat-sahabat senior, dan pokoknya menjelek-jelekan Utsman bin Affan, yang sampai dengan berharap orang-orang itu menganggap Utsman bin Affan ini adalah orang yang tidak baik, harus dimusuhi, diperangi. Yang memang pada akhirnya supaya Utsman bin Affan lengser daripada jabatannya sebagai pemimpin Islam saat itu. Banyak fitnah ya yang disampaikan dari aliran yang tidak baik ini, orang-orang yang keras ini. Utsman bin Affan itu dituduh tidak pas untuk menjadi khalifah. Yang pas itu Ali, karena ya jalurnya dari Nabi Muhammad. Kemudian Muawiyah juga ya disampaikan kenapa bisa menjadi pejabat. Jadi ada semacam fitnah nepotisme seperti itu. Padahal yang mengangkat Muawiyah jadi gubernur itu masih di masanya Umar bin Khattab. Nah, itu sebenarnya terbantahkan. Hanya saja memang ya ini adalah ada orang-orang yang tidak baik untuk menjatuhkan Utsman bin Affan. Lalu kemudian Abdullah bin Saba ini menyebarkan fitnah-fitnah tersebut di wilayah Mekah. Tapi wilayah Mekah ini wilayah kaum muslimin yang memang percaya dengan Utsman bin Affan, maka ini gagal fitnah tersebut. Lalu disebarkan lagi di wilayah Madinah, tambah gagal juga karena memang disitulah pusat daripada Islam saat itu. Kemudian disebar lagi di wilayah Syam, jadi naik ke utara ya. Tambah gagal, bahkan diburu oleh orang-orang akan penyebar fitnah ini. Nah, lalu disebarkanlah di wilayah Mesir. Di sini baru muncul ada orang-orang yang tidak yang mulai percaya akan fitnah tersebut. Disebarkan lagi di wilayah Irak, tambah banyak lagi orang yang percaya akan fitnah ini. Maka terjadilah
demo besar di depan rumah Utsman bin Affan. Mengetahui hal tersebut terjadi kekacauan di luar, Utsman bin Affan akhirnya mengklarifikasi ya, memberikan keterangan bahwa ini semuanya tidak benar. Nah, dengan inilah keterangan-keterangan yang memang bahwa orang-orang itu salah, sampai akhirnya orang-orang yang berdemo ini paham bahwa Utsman ini sebenarnya difitnah. Lalu kemudian bubarlah orang-orang tersebut, termasuk orang-orang yang dari Irak kembali juga ke Irak. Maka Abdullah bin Sabah ini melihat kondisi seperti ini, punya rencana baru lagi. Dibuatlah satu surat, dikirim ke gubernur Irak saat itu. Disampaikan bahwa orang-orang itu yang menyerang Utsman ini kembali lagi. Nah, pokoknya dibuat inilah ya, dibuat satu berita yang tidak benar, ya fitnah lah ya, seperti itu. Surat ini seolah-olah dari Utsman bin Affan. Tapi surat tersebut tidak sempat sampai ke Irak karena orang yang pengirimnya ini ditangkap oleh orang-orang Irak. Nah, ini membuat satu fitnah baru lagi yang sampai akhirnya dikira Utsman bin Affan ini tidak benar. Jadi orang-orang benci lagi dengan Utsman bin Affan. Nah, disinilah Utsman bin Affan juga tidak mau terjadi pertumpahan darah karena hal tersebut. Jadi ada beberapa hal yang kami pernah dengar ceritanya bahwa Utsman bin Affan tidak lagi mau memberikan keterangan karena ya memang ini sudah tidak benar. Nah, lalu kemudian beberapa hari ini mencekam di wilayah Madinah, dan sampai akhirnya di hari ketiga Utsman bin Affan saat itu sedang membaca Al-Quran dan juga sedang berpuasa. Itu orang-orang sudah mau siap masuk itu ke dalam rumah Utsman bin Affan, mau menyerang. Dan pada akhirnya sebelumnya Utsman bin Affan itu sempat tertidur dan memang dikisahkan mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Dan di situ disampaikan oleh Nabi Muhammad, diajaklah Utsman bin Affan, berbukalah bersama kami. Jadi memang Utsman bin Affan sedang berpuasa, tapi ini sebagai tanda bahwa Utsman bin Affan akan syahid pada hari itu. Nah, lalu kemudian orang-orang berhasil masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan. Ada satu orang yang mengayunkan pedangnya, sampai ada kisahnya Utsman bin Affan itu tertebas pada tangannya yang darahnya sampai menetes ke Al-Quran yang sedang dibaca, dan dibunuhlah pada hari itu. Lalu syahidlah sang Khulafa Rasyidin yang ketiga, yang kemuliaannya ini sangat luar biasa ya. Maka banyak hal-hal yang bisa kita contoh, kita teladani daripada sahabat-sahabat mulia Nabi Muhammad SAW. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak referensi lain yang bisa teman-teman baca daripada kisah-kisahnya sahabat Nabi. Ini hanya sebagian saja yang kami sampaikan. Boleh di komentar di kolom yang tersedia, masukan untuk kami bagaimana lebih baiknya ke depan. Kita akan bahas Khulafa Rasyidin yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, di video selanjutnya. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.